Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Anita di video kali ini. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, Bu Anita akan membahas mengenai tema 5, muatan pelajaran PPKN dengan materi makna hubungan simbol sila keempat dan kelima Pancasila. Namun, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Berdoa silahkan dimulai. Berdoa selesai. Di tema sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai lambang negara Indonesia. Masih ingatkah kalian apa lambang negara Indonesia? Ya, kalian benar sekali. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada perisai Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol dari sila Pancasila. Di materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai makna simbol, nilai-nilai, serta contoh penerapan dari sila keempat dan sila kelima. Baiklah, sekarang kita langsung membahas sila keempat. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng. Nah, sekarang kalian masih ingat kan bunyi dari sila keempat? Ya, betul sekali. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu, apa ya makna dari simbol sila keempat? Yuk kita bahas. Tahukah kalian bahwa banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul loh? Dan banteng sendiri memiliki kepala yang sangat tangguh atau kuat. Nah anak-anak, simbol kepala banteng menggambarkan rakyat Indonesia yang terbiasa berkumpul untuk melakukan musyawarah ketika menyelesaikan permasalahan untuk mengambil keputusan. Jadi, penggunaan kepala banteng sebagai simbol sila keempat ini tidak dipilih secara sembarangan. Dan ingatlah anak-anak, sila keempat harus terwujud dalam sikap hidup kita sehari-hari ya. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat antara lain, yang pertama, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Yang kedua, tidak memaksa kehendak pada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Yang keempat, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Contoh yang pertama terjadi di lingkungan sekolah, yaitu kegiatan musyawarah memilih ketua kelas. Contoh penerapan yang kedua terjadi di lingkungan rumah atau keluarga, yaitu kegiatan musyawarah saat memilih tujuan liburan keluarga. Contoh yang ketiga terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu kegiatan pemilihan pengurus RT. Lalu contoh penerapan lainnya adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh yang kelima, kita tidak boleh memaksakan kehendak pada saat musyawarah. Artinya, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima pendapat kita. Yang keenam, kita wajib menghargai pendapat orang lain. Sekarang kita membahas mengenai sila kelima. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas. Nah, sekarang kalian masih ingat kan bunyi dari sila kelima? Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna simbol sila kelima sendiri, yaitu padi dan kapas, adalah padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia
tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan atau kondisi tidak seimbang antara satu dengan yang lain. Artinya tidak ada perbedaan di antara sesama manusia. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima antara lain yang pertama, adil terhadap sesama. Adil tidak harus sama ya. Perhatikan contoh gambar berikut. Amati gambar pertama. Di sini setiap anak mendapatkan satu buah balok untuk alas berdiri. Namun, untuk anak ketiga, dia tetap tidak dapat menyaksikan pertandingan. Sekarang lihatlah gambar kedua. Di sini, anak kedua mendapatkan satu buah alas balok dan anak ketiga mendapatkan dua buah alas balok. Pada saat gambar kedua, di sini anak ketiga sudah dapat menonton pertandingan dengan nyaman. Jadi anak-anak, adil itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Contoh lainnya, misalnya kalian mempunyai kakak yang sudah bersekolah SMA. Lalu kalian sama-sama diberikan dengan jumlah uang jajan yang sama. Tentu saja ini tidak sesuai. Karena kebutuhan anak SMA dan anak SD tentu saja berbeda. Dan anak SMA kebutuhannya lebih banyak. Sekarang nilai yang kedua adalah mau bekerja keras. Lalu nilai yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, tidak bergaya hidup mewah. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita membahas mengenai contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah kita harus memberikan sikap adil kepada sesama. Yang kedua, kita wajib menjaga antara keseimbangan hak dan kewajiban. Artinya tidak boleh ada yang timpang. Yang ketiga, kita wajib menghormati hak-hak orang lain. Artinya kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Yang keempat, kita wajib mematuhi peraturan umum yang berlaku. Contohnya, pada saat kalian di sekolah, kalian wajib mematuhi aturan sekolah. Yang kelima, kita harus hidup hemat dan bekerja keras. Yang keenam, kita wajib menjaga dan memelihara fasilitas umum. Artinya kita tidak boleh merusak fasilitas yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau di lingkungan sekolah, kita tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh mencoret-coret tembok sekolah. Lalu contoh penerapan lainnya adalah tidak bergaya hidup mewah. Di sini, mengapa tidak bergaya hidup mewah termasuk dalam penerapan sila kelima? Agar tidak terjadi kesenjangan ya antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi makna simbol, nilai-nilai, dan contoh penerapan dari sila keempat dan sila kelima. Ibu rasa cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.